Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar cara mengerjakan latihan soal Microsoft Word. Untuk latihan soalnya bisa kalian lihat di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pada soal pertama kalian diminta untuk merubah margin di Microsoft Word kalian. Untuk caranya silakan kalian masuk di layout, lalu silakan kalian pilih menu margin, lalu silakan kalian pilih custom margin seperti ini. Setelah itu akan muncul backstop seperti ini. Nah, di dalam soalnya kalian harus mengatur bagian atas untuk top, bottom untuk bawah, left untuk kiri, dan right untuk kanan. Nah, apabila kita melihat soalnya kita harus mengatur ukuran ke 2,54. Nah, karena secara default pengaturan Word kita sudah di 2,54 semua, jadi tidak perlu disetting. Namun apabila berbeda silakan kalian bisa mengaturnya. Selanjutnya kita akan mengatur ukuran kertas. Nah, di sini ada paper di bagian kanannya. Silakan kalian pilih. Nah, di sini kita diminta untuk merubah ukuran kertas menjadi lebar 21 cm dan tingginya 33 cm. Nah, kita tinggal merubah yang height atau tingginya 33 cm. Lalu silakan kalian klik OK seperti ini. Apabila saat kalian klik OK muncul notifikasi atau peringatan, silahkan kalian klik OK atau klik fix saja. Secara otomatis akan berubah dengan sendirinya. Nah, oke, langsung saja ke pembahasan berikutnya. Di sini kalian diminta untuk membuat satu tabel. Silahkan kalian buat tabel sama persis dengan soalnya. Untuk membuat tabel silahkan kalian masuk di menu insert, lalu silahkan kalian pilih menu tabel. Silakan kalian masukkan berapa jumlah kolom maupun barisnya. Caranya mudah, kalian tinggal masuk di tabel lalu silakan kalian pilih seperti ini. Nah, karena di soal barisnya berjumlah 4 dan kolomnya berjumlah 6, kita masukkan seperti ini. Nah, apabila sudah kalian masukkan tampilannya akan seperti ini. Nah, silakan kalian isi data-datanya sesuai dengan soalnya. Nah, setelah kalian mengisi datanya seperti ini, silakan kalian bisa mengatur jaraknya dengan cara menekan tombol plus di sini. Nah, secara otomatis akan keblok seperti ini. Silakan kalian bisa mengatur jaraknya pada bagian rule atau penggaris di sini. Silakan kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya seperti yang saya lakukan. Selanjutnya kita masuk di menu home, kita setting agar teksnya rapi dengan cara memberikan center agar posisi teks berada di tengah. Nah, kita bisa merapikannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, apabila kita sudah membuatnya seperti ini, kita akan simpan filenya. Karena di perintah soalnya kita harus menyimpannya. Untuk menyimpannya silakan kalian klik menu file seperti ini. Lalu kalian bisa pakai pilihan save atau save as. Nah, di sini saya pakai save as. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Silakan kalian berikan nama filenya. Silakan kalian bisa menyimpan file kalian di tempat yang kalian ingat dan mudah untuk dicari. Nah, di sini saya beri nama tabel Irfan Hakim. Setelah itu silakan kalian bisa klik save seperti ini. Selanjutnya kalian bisa menutup filenya. Lalu kalian bisa membuka dokumen baru lagi. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal kedua. Nah, di sini kita akan membuat surat undangan. Tabel yang kita buat tadi itu untuk membuat referensi nama undangan-undangan yang akan dikirim siapa saja. Oke, masuk ke soal kedua. Di sini kita harus mengatur layout juga. Lalu kita masuk di margin, lalu silakan kalian setting custom marginnya. Sesuai soal kita harus mengatur margin atas, bawah, kanan, dan kiri. Karena di soal mintanya 2,54 dan ini sudah, kita tidak perlu menyetingnya. Kita tinggal masuk di menu paper seperti ini. Lalu kita setting tinggi kertas 21 cm dan tingginya 33. Lalu klik OK seperti ini. Oke, selanjutnya sesuai dengan soal di sini kita harus menambahkan header. Nah, untuk menambahkan header caranya mudah. Silakan kalian bisa masuk di menu insert seperti ini. Setelah itu silakan kalian cari menu header di sini. Pada menu header ada beberapa pilihan. Silakan kalian bisa memilih header sesuai kebutuhan kalian. Nah, karena di soal kita harus menambahkan header di bagian kiri.
Di sini saya pakai ion like seperti ini. Silakan kalian bisa memilihnya. Secara otomatis akan muncul header seperti ini. Nah, di sini ada nomor 1, silakan kalian rubah dan hapus. Di sini kalian bisa merubahnya menggunakan nama kalian. Nah, karena di soal kita harus merubahnya dengan nama, kita pilih nomor 1 ini. Lalu kita hapus dan kita ketik nama kita di sini. Nah, apabila saat kalian mengisi nama di header muncul kondisi seperti ini. Nah, di sini kalian bisa melebarkannya dengan cara menarik bagian ini. Agar kalian bisa menggesernya ke kanan maupun ke kiri, pastikan kursor kalian berubah tanda kanan kiri seperti ini. Otomatis lebarnya dapat digeser. Sama seperti halnya bagian sebelah, silakan kalian menggesernya seperti ini. Apabila kurang lebar, silakan kalian bisa menggesernya baik kanan maupun kiri sehingga teksnya sudah pas. Nah, ini sudah pas seperti ini sudah rapi. Nah, di soal pada bagian header atasnya kita diminta untuk menambahkan garis lurus hitam. Nah, untuk menambahkan garis tersebut caranya mudah, silakan kalian masuk di menu home lagi. Setelah itu silakan kalian cari menu border. Pada saat kalian memilih menu border, silakan kalian klik tanda segitiga kecilnya, sehingga nanti muncul beberapa pilihan. Apabila kalian muncul kondisi seperti ini, kalian tidak perlu khawatir. Ini menandakan bahwa kalian belum memilih tempat untuk memunculkan garis hitam atau bordernya. Nah, oke, kita ulangi lagi, pastikan kursor kalian telah memilih teks di sini. Nah, apabila kalian sudah memilih teksnya seperti ini, silakan kalian masuk di border lagi. Secara otomatis fitur border akan aktif seperti ini. Pada border silakan kalian pilih border and shading seperti ini. Nah, pada bagian ini kalian tidak perlu menyetingnya karena ini sudah betul. Untuk stylenya sudah betul, garis lurus. Nah, untuk bagian preview kalian bisa lihat, silakan kalian checklist pada bagian ini. Jangan lupa kalian checklist pada bagian ini, setelah itu silakan kalian klik OK. Setelah itu akan muncul garis lurus di atas header seperti ini. Nah, oke, selanjutnya silakan kalian keluar di kolom header ya. Untuk keluarnya silakan kalian tekan 2 kali pada area kosong seperti ini. Nah, setelah keluar seperti ini, silakan kalian lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini kalian diminta untuk menambahkan teks LKP Alfa Bank Semarang. Nah, di sini caranya mudah, kalian tinggal masuk di insert seperti ini. Silakan kalian masuk di word art seperti ini. Silakan kalian pilih seperti ini. Lalu akan muncul style seperti ini. Silakan kalian bisa pilih model sesuai keinginan kalian. Setelah itu silakan kalian ketik LKP Alfa Bank Semarang seperti ini. Nah, pada bagian ini silakan kalian bisa mengatur settingannya. Nah, agar tampilan teksnya sesuai dengan yang ada di soal. Setelah itu silakan kalian pilih menu text effect seperti ini. Untuk membuat lengkungan teks kita bisa pilih transform seperti ini. Secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya silakan kalian bisa mengatur lebarnya dengan cara menariknya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan menambahkan teks di bawahnya di posisi tengah. Nah, oke, kita ketik terlebih dahulu teksnya. Agar dapat berada di posisi tengah, kita blok terlebih dahulu teksnya, lalu kita berikan center seperti ini. Secara otomatis teksnya akan berada di tengah seperti ini. Nah, apabila jarak antara LKP Alfa Bank dan jalan kelut terlalu jauh, silakan kalian bisa hapus saja pada bagian kolom kosongnya, nanti akan naik sendiri seperti ini. Nah, oke, selanjutnya di soal kita diminta untuk menambahkan garis hitam di bawahnya. Nah, namun garis hitam ini khusus, jadi tidak sama seperti garis hitam yang ada di header tadi. Nah, untuk menambahkan garis tersebut caranya mudah. Silakan kalian masuk di menu border lagi. Setelah itu silakan kalian masuk di border and shading seperti ini. Nah, pada bagian ini silakan kalian bisa rubah stylenya sesuai dengan yang ada di soal. Nah, di sini ada banyak model style garisnya. Silakan kalian cari seperti yang ada di soal. Setelah kalian pilih seperti ini, nah pada bagian preview silakan kalian hapus garis kanan dan kirinya. Lalu jangan lupa hapus garis yang ada di atasnya.
Caranya silakan kalian klik area ini untuk atas, lalu silakan kalian hapus bagian ini untuk kiri, lalu kalian bisa hapus bagian ini untuk kanan. Otomatis nanti tampilannya akan seperti ini, lalu silakan klik OK. Secara otomatis garisnya akan muncul seperti ini. Nah oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah pada tahap berikutnya kalian diminta untuk menambahkan nomor, lampiran, hal, dan kepada yang terhormat. Nah setelah kalian mengetik teksnya dan dirasa jarak teksnya terlalu jauh, kalian bisa mengaturnya di line and paragraph spacing di sini. Setelah itu apabila muncul tulisan remove space, silakan kalian klik saja. Nah nanti secara otomatis akan berubah seperti ini. Nah oke, lanjut ke tahap berikutnya. Silakan kalian tulis terlebih dahulu kalimat dengan hormat dan isi suratnya. Nah silakan kalian ketik persis dengan soalnya. Nah setelah kalian mengetiknya seperti ini, tulisan LKP Alfa Bank Semarang diminta dibuat menjadi tebal. Seperti biasa kita blok terlebih dahulu tulisannya, lalu di menu home silakan kalian pilih bold seperti ini. Secara otomatis tulisannya nanti akan menjadi tebal seperti ini. Lalu untuk pentingnya belajar komputer, nah kita diminta untuk membuat menjadi tulisan tebal dan miring. Nah kita pakai menu bold dan italic. Nah secara otomatis nanti akan menjadi teks tebal dan tulisannya akan miring seperti ini. Nah oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah di sini kita diminta untuk menulis hari, jam, dan tempat. Nah kita tulis terlebih dahulu. Nah ketika kalian mengetik hari, jam, tempat dan otomatis tulisannya menjadi tebal dan miring seperti ini, kalian tidak perlu khawatir, silakan kalian tulis saja terlebih dahulu. Nah setelah kalian menulis teksnya, silakan kalian blok dari hari sampai tempat. Nah kita blok seperti ini, lalu kita kembalikan, kita hilangkan efek boldnya sama italiknya. Secara otomatis tulisan kalian nanti akan menjadi normal seperti ini. Nah oke, untuk menggesernya saya pakai tab agar terlihat rapi ya. Untuk bagian jam juga saya tab 1 kali, untuk tempat juga 1 kali. Nah jadi ini terlihat rapi dan urut. Nah oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah di sini ada hal-hal. Nah kita ketik terlebih dahulu teksnya. Nah setelah kita ketik seperti ini, di hal-hal diminta untuk menebalkan teksnya. Nah untuk menebalkan teksnya kita bisa pakai bold seperti ini. Nah lalu kita diminta untuk memberikan garis bawah. Nah kita bisa pakai underline seperti ini. Secara otomatis akan muncul garis bawahnya. Nah oke, untuk tahap berikutnya kalimat memiliki keterampilan sampai meningkatkan kepercayaan kita blok terlebih dahulu. Nah kita diminta untuk membuatnya menjadi 2 bagian. Nah untuk membaginya menjadi 2 bagian, silakan kalian masuk di menu layout seperti ini. Setelah itu silakan cari menu kolom. Setelah itu silakan kalian pilih to atau 2 seperti ini. Secara otomatis teks kalian akan terbagi menjadi 2 seperti ini. Nah oke, lanjut ke tahap berikutnya. Di sini teksnya masih dalam kondisi terblok. Setelah itu kita diminta untuk memberikan tanda bulat pada teksnya. Silakan kalian masuk menu home, lalu silakan kalian cari menu bulat seperti ini. Setelah itu silakan kalian berikan tanda checklist centang seperti ini, karena di soalnya kita diminta untuk memberikan tanda tersebut. Secara otomatis akan berubah seperti ini. Nah oke, setelah kita membagi teks menjadi 2 bagian, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kita diminta untuk membuat tabel. Nah oke, langsung saja ke tahap pembuatan tabel. Silakan kalian masuk di menu insert seperti ini. Setelah itu silakan kalian pilih menu tabel, lalu silakan kalian masukkan jumlah tabel yang kalian butuhkan. Nah karena di soal kita diminta untuk membuat 6 baris dan 6 kolom. Nah kita buat seperti ini. Nah setelah tabelnya terbentuk, silakan kalian bisa isi datanya sesuai yang ada di soal. Nah buat teman-teman, apabila kalian ingin menambahkan 1 baris kolom lagi di bawahnya, silakan kalian blok terlebih dahulu kolom bagian bawah seperti ini. Setelah itu silakan kalian masuk di layout. Setelah itu silakan kalian pilih menu insert below seperti ini. Secara otomatis akan muncul 1 baris kolom di bawahnya seperti ini. Nah oke, untuk baris tambahannya saya akan mengisinya dengan jumlah ya seperti ini.
Nah oke, tahap selanjutnya jangan lupa mengatur tabelnya agar terlihat rapi. Caranya silakan kalian pilih tabelnya, lalu silakan kalian klik tanda plus di sini. Setelah itu silakan kalian bisa mengatur jaraknya di bagian rule seperti ini yang saya contohkan. Silakan kalian bisa menggeser tandanya yang seperti ini. Kalian juga bisa mengatur teksnya agar berada di tengah, yaitu dengan cara blok judulnya terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu silakan masuk di menu home, lalu silakan kalian pilih center seperti ini. Secara otomatis teks kalian akan berada di tengah. Di sini kalian juga bisa menambahkan warna di baris kolomnya, yaitu dengan cara posisi masih di blok, lalu silakan kalian pilih tema color seperti ini. Silakan kalian pilih warna sesuai dengan keinginan kalian. Nah oke, selanjutnya di bagian teknisi komputer di bawahnya terdapat garis yang berbeda sendiri, yaitu garisnya lebih tebal. Nah untuk membuat garisnya menjadi tebal caranya mudah, silakan kalian blok terlebih dahulu bagian teknisi komputernya. Setelah kalian blok seperti ini, silakan kalian cari menu border di halaman home seperti ini. Setelah itu silakan kalian pilih menu border and shading seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, silakan kalian bisa setting custom di sini. Namun pada bagian setting silakan kalian klik none seperti ini. Setelah itu silakan kalian masuk di menu width seperti ini. Silakan kalian pilih 1/2 pt. Setelah itu silakan kalian klik OK. Nah untuk menambahkan garis tebal khusus pada bagian bawah teknis komputer, silakan kalian masuk menu border lagi. Setelah itu silakan kalian pilih draw tabel. Setelah itu silakan kalian klik garis-garis di bawah teknis komputer seperti ini satu persatu. Secara otomatis garisnya akan berubah menjadi tebal seperti ini. Nah untuk keluar di draw tabel silakan kalian klik icon draw tabel di sini. Setelah itu silakan kalian bisa mengetik kembali. Nah oke, kita rapikan terlebih dahulu isi datanya lagi. Nah kita masuk di home, kita atur nomornya di tengah, kita pakai center, kita atur juga di jam, harga dan peserta total kita atur di tengah. Nah jadi agar terlihat rapi seperti ini. Nah oke, pada baris jumlah kita akan menggabungkan kelima kolomnya ini menjadi satu. Nah caranya gampang, kita blok terlebih dahulu kelima kolomnya seperti ini. Setelah itu pada menu layout kita pilih merger cell seperti ini. Secara otomatis baris jumlah yang berisikan 5 kolom tadi akan menjadi satu kolom seperti ini. Nah kita setting tulisan jumlah berada di tengah, yaitu menggunakan center lagi. Nah oke, ini tabel sudah rapi. Nah kita ke tahap berikutnya, kita akan mengisi total. Nah untuk mengisi total kita tidak manual karena ini diminta menggunakan rumus. Nah oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah di sini kita akan menjawab soal nomor 1. Nah kita pilih kolom nomor 1 di total. Setelah itu silakan kalian masuk di layout seperti ini. Pada menu layout silakan kalian cari menu formula seperti ini. Nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Silakan kalian bisa menggunakan rumus Microsoft Excel di sini. Tabel ini diibaratkan adalah Microsoft Excel. Jadi kalian harus paham kolom A, B, C, D, dan kalian juga harus mengerti baris 1, 2, 3, dan 4-nya. Nah oke, untuk menjawab total nomor 1 kita bisa menggunakan rumus sama dengan. Setelah itu silakan kalian masukkan rumusnya, yaitu sama dengan, karena posisi harga berada di D2 kita masukkan D2, lalu kita masukkan kali, lalu untuk peserta di posisi E2, nah kita kali E2, lalu silakan pada bagian number format kita isi 0, lalu silakan kalian klik OK. Secara otomatis hasilnya akan muncul seperti ini. Nah oke, selanjutnya untuk menjawab total yang kedua, desain grafis, silakan kalian pilih kolomnya. Lalu silakan kalian masuk di menu formula, lalu silakan kalian isi rumusnya seperti tadi. Nah selanjutnya karena harga berada di posisi D3, kita masukkan D3 seperti ini. Setelah itu silakan kalian masukkan tanda bintang karena ini perkalian. Setelah itu silakan kalian masukkan E3 karena posisi peserta di E3. Seperti biasa kita masukkan 0, lalu silakan kalian klik OK. Secara otomatis hasilnya akan muncul seperti ini.
Nah, oke, untuk menjawab 3, 4, dan 5 silakan kalian bisa menggunakan rumus seperti yang tadi dicontohkan. Nah, oke, kita percepat, kita langsung ke tutorial cara melakukan penjumlahan menggunakan sum di sini. Nah, setelah kalian menjawab total 1, 2, 3, 4, dan 5, selanjutnya kita akan menjawab jumlah semuanya. Silakan kalian masuk di formula lagi seperti ini. Setelah itu silakan kalian masukkan sama dengan, lalu kita ketik sum seperti ini. Setelah itu kalian berikan tanda buka, lalu di sini silakan kalian bisa memasukkan rumus sum. Karena kita akan menjawab total keseluruhan dari 1 sampai 5. Nah, kita bisa menggunakan rumus F2 seperti ini, lalu berikan titik 2 seperti ini, lalu kita masukkan F6 seperti ini. Selanjutnya jangan lupa berikan kurung tutup, lalu di sini kita berikan angka 0, lalu silakan kalian klik OK seperti ini. Secara otomatis hasilnya akan muncul seperti ini, kita tinggal setting agar angkanya berada di tengah. Kita tinggal masuk di menu home, lalu silakan kalian cari menu center agar angkanya berada di tengah seperti ini. Nah, oke, ke tahap selanjutnya kita akan mengetik keuntungan-keuntungan. Nah, kita ketik terlebih dahulu teksnya. Nah, pada tulisan keuntungan kursus di Alphabank kita diminta untuk memberikan efek stabilo. Nah, caranya mudah, tinggal blok tulisannya. Silakan kalian masuk menu shading seperti ini. Setelah itu silakan kalian pilih warna yang cocok untuk kalian, secara otomatis akan berubah seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, kita ketik terlebih dahulu teksnya. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk memberikan numbering. Nah, caranya mudah, kita blok terlebih dahulu teksnya seperti ini. Setelah itu pada menu home silakan kalian cari pilihan atau menu numbering seperti ini. Nah, pada bagian ini banyak pilihan numbering yang ditawarkan, silakan kalian pilih sesuai dengan soalnya. Nah, di soalnya kita diminta menggunakan numbering yang model huruf dengan ada kurung di belakangnya. Nah, setelah kita pilih seperti ini, secara otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, kita ketik terlebih dahulu teksnya. Nah, pada tulisan hormat kami, Agus Pitio, Kabak Pemasaran berada di posisi kanan. Nah, agar berada di posisi kanan dan rapi, silakan kalian blok terlebih dahulu teksnya seperti ini. Nah, silakan kalian arahkan kursor kalian pada area rule atau penggaris seperti ini. Silakan kalian klik satu kali pada area tersebut sampai muncul tanda L seperti ini. Nah, setelah muncul tanda L, silakan kalian kembali ke hormat kami, silakan kalian klik seperti ini. Lalu silakan kalian klik tab di keyboard kalian. Silahkan kalian tap 3 teks tersebut. Secara otomatis ketiga teks tersebut akan berpindah seperti ini dan terlihat rapi dan sejajar. Oke, selanjutnya kita tebalkan nama Agus Pitionya. Kita masukkan tanda bold dan underline seperti ini. Nah, setelah itu di samping hormat kami Agus Pitio ada beberapa pesan singkat. Nah, untuk membuat pesan singkat yang ada di soalnya itu menggunakan sharp. Nah, pertama silakan kalian masuk di menu insert, lalu silakan kalian cari menu sharpest seperti ini. Setelah itu silakan kalian cari model yang sama seperti yang ada di soal. Setelah itu silakan kalian pilih, lalu silakan kalian klik kiri, lalu tahan dan seret. Secara otomatis akan muncul seperti ini. Untuk menambahkan teksnya silakan kalian klik kanan, lalu silakan kalian add text seperti ini. Setelah itu silakan kalian ketik pesan singkatnya. Untuk mengatur warna maupun model sharpnya silakan kalian bisa mengaturnya pada menu format. Kalian bisa menggunakan sharp file seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan sharp outline seperti ini. Silakan kalian bisa mengaturnya di menu format sesuai dengan keinginan kalian. Untuk memperbesar teks silakan kalian blok terlebih dahulu teksnya, lalu silakan masuk di home. Lalu silakan kalian berikan bold seperti ini. Secara otomatis teksnya akan menjadi tebal. Nah, oke, tahap berikutnya di sini kita diminta untuk menggunakan footer di bawahnya. Oke, langsung saja ke caranya. Silakan kalian masuk di menu insert seperti ini. Setelah itu silakan kalian cari menu footer seperti ini. Pada tampilan footer ada banyak template, silakan kalian cari sesuai dengan kebutuhan kalian.
Karena di soal kita harus menambahkan footer pada bagian kanan, di sini saya menggunakan pilihan grid seperti ini. Nah oke, setelah kita pilih lalu kita rubah packnya, kita edit footernya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah di sini saya push text box-nya, saya isi sesuai dengan petunjuk isi soalnya. Nah oke, selanjutnya pada tulisan footer kita diminta untuk memberikan border di atasnya. Caranya mudah, silakan kalian masuk menu home lalu silakan kalian cari menu border seperti ini. Setelah itu silakan kalian pilih menu border and shading seperti ini. Nah pada bagian preview seperti ini silakan kalian klik tanda seperti ini. Secara otomatis pada bagian preview akan muncul tampilan strip di atasnya. Ini tandanya kita akan menambahkan garis border di atas. Lalu pada bagian width silakan setting sesuai kebutuhan lalu klik OK untuk menyimpannya. Setelah itu border akan muncul secara otomatis seperti ini. Nah oke, selanjutnya silakan kalian bisa mengatur posisi sharpness-nya agar posisinya pas. Silakan kalian bisa atur seperti ini. Oke, lanjut ke tahap berikutnya yang lumayan penting. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi nomor lampiran hal dan kepada yang terhormat berdasarkan tabel yang telah kita buat sebelumnya. Pada tahap pertama kita diminta untuk membuat tabel yang berisikan informasi untuk undangan workshop. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pertama, silakan kalian masuk di menu mailing. Setelah itu silakan kalian pilih menu select recipient seperti ini. Setelah itu silakan kalian pilih use and exiting list seperti ini. Setelah itu silakan kalian cari tabel undangan workshop yang telah kalian buat sebelumnya. Setelah ketemu filenya silakan kalian klik open seperti ini. Secara otomatis fitur insert merger field akan aktif seperti ini. Silakan kalian isi nomor lampiran hal kepada yang terhormat berdasarkan insert merger field yang ada. Nah oke, kita akan menambahkan pada bagian nomor. Pertama kita klik nomor terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu silakan kalian insert merger field seperti ini. Setelah itu silakan kalian cari nomor. Lalu secara otomatis akan muncul simbol seperti ini. Lanjut ke berikutnya kita akan menambahkan pada bagian hal. Pertama silakan kalian klik hal, lalu silakan kalian insert merger, lalu silakan kalian pilih hal seperti ini. Secara otomatis akan muncul simbol hal seperti ini. Oke, lanjut kita akan menambahkan nama dan alamat di kepada yang terhormat. Seperti biasa kita insert merger field, lalu silakan kalian pilih alamat dan namanya. Apabila ada kesalahan seperti ini bisa dihapus dan diulangi kembali. Nah oke, setelah kita tambahkan semuanya di sini kita bisa melihatnya dengan cara klik preview result seperti ini. Setelah itu teks yang kita tambahkan tadi yang berupa nama dan simbol akan berubah menjadi informasi yang berada di tabel. Nah di sini kita juga bisa memindahkan hasilnya dari nomor 1 sampai 5. Nah oke, setelah selesai mengerjakan latihan soal jangan lupa klik simpan. Silakan kalian masuk di menu file seperti ini, lalu silakan kalian save as seperti ini. Lalu silakan kalian klik browser, lalu silakan kalian cari tempat untuk menyimpan file kalian. Jangan lupa pada bagian file name untuk diberikan nama agar mudah untuk dicari. Setelah mengisi nama, jangan lupa klik save seperti ini. Lalu tunggu sampai proses menyimpan selesai. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.